Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan hasil kerja kelompok kami yang dimana bertemakan tentang studi kasus sistem perbankan. Next, next. Nah, terlebih dahulu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Aski Haura Ayasi dengan NIM akhir 3082. Saya Muhammad Dinda Bastia dengan NIM akhir 3022. Saya Muhammad Ibnu Batuta dengan NIM akhir 3083. Saya Aidatul Solihin dengan NIM akhir 3086. Saya Mernujai dengan NIM akhir 3078. Oke, next. Nah, di sini terdapat studi kasus. Nah, di sini terdapat sistem perbankan yang dimana sistem perbankan yang baik harus dapat mengelola transaksi seperti penyimpanan uang, penarikan, dan pencatatan saldo dengan aman dan efisien. Nah, dalam studi kasus ini dibuat sebuah sistem perbankan sederhana menggunakan programan berorientasi objek atau BOP. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk Sistem ini menggunakan programan berbasis objek atau OP. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk membuat rekening tabungan atau giro, melakukan store dan tarik tunai. Nah, menambahkan bunga untuk tabungan serta mengatur batas overdraft untuk rekening giro. Dengan konsep inheritance dan association dan prinsip. Sistem ini menjadi lebih terstruktur, sudah dikembangkan, dan dapat menangani transaksi dengan aturan yang jelas. Next. Oke, nextnya itu sini ada Nah, codingan sistem bank mencatat daftar rekening yang dimiliki nasabah. Yang di poin pertama itu di line pertama itu ada private list rekening daftar rekening. Itu tujuannya untuk listnya itu daftar rekening, terus propertinya itu privat yang untuk bisa mengakses ke dalam sistem bank. Terus di line berikutnya itu public void tambah rekening. Itu di sana metodenya itu parameternya rekening. Terus di daftar rekening titik add rekening itu menambahkan objek rekening ke dalam daftarnya, daftar listnya. Terus di line selanjutnya console write line itu menampilkan pesan kayak rekeningnya berhasil ditambahkan. Jadi nanti menampilkan pesan kalau emang rekeningnya itu udah berhasil jalankan atau ditambahkan. Terus lanjut ke line berikutnya itu publik rekening, cari rekening, eh, string nomor rekening. Nah, di sana itu digunakan tuh rekening berdasarkan nomor ya. Jadi stringnya itu nomor rekening metodenya. Terus di return daftar rekening itu mencari objeknya, objek rekeningnya. Nah, mencari objek rekeningnya itu berdasarkan nomor rekening yang tadi yang di atas string nomor rekening sesuai dengan inputnya. Terus jika ditemukan metode pengembalian objek rekening itu tidak ditemukan maka hasilnya nol itu. Terus lanjut ke line public void tampilkan rekening
Terus di situ ada konsol redline daftar rekening, forage var rekening, in daftar rekening. Nah, itu var rekening in daftar rekening itu melakukan iterasi tujuannya pada setiap rekening yang ada di daftarnya. Nah, terus di bawahnya konsol redline itu menampilkan nomor rekeningnya dan saldo dalam format mata uang, ID mata uangnya itu. Terus di line selanjutnya itu using system. Using system itu eh, sampai ke kelas rekening, public string nomor rekening, public decimal saldo. Nah, itu saldo itu menyimpan saldo sebagai desimal. Di situ ada publik desimal makanya gitu. Terus publik rekeningnya ini digunakan untuk menginisialisasi rekening dengan nomor dan saldo. Terus ya jadi itu untuk eh, slide yang ini. Next mungkin. Baik, selanjutnya yaitu rekening dapat berupa rekening tabungan dan rekening giro. Yang pertama yaitu kelas rekening. Rekeningnya itu berupa kelas induk superkelas dan public string nomor rekening get set, yaitu em, superkelas kelas induk rekening memiliki dua properti, yaitu yang pertama string nomor rekening, menyimpan nomor rekening dengan akses publik. Dan selanjutnya yaitu public double saldo, yaitu menyimpan saldo dengan akses protected set. Hanya bisa diubah di dalam kelas ini atau turunannya, yang memiliki konstruktor untuk menganalisis saldo, nomor rekening, dan saldo. Yang selanjutnya yaitu kelas rekening tabungan, eh, yaitu mewarisi dari kelas rekening dan memiliki atribut tambahan yaitu berupa bunga bulanan, privat double bunga bulanan untuk menyimpan suku bunga bulanan. Dan selanjutnya yaitu konstruktor menerima parameter tambahan bunga kemudian memanggil konstruktor rekening menggunakan base untuk mengatur nomor rekening dan saldo. Dan selanjutnya yaitu kelas rekening giro, yaitu eh, kelas rekening giro mewarisi dari rekening dan memiliki atribut tambahan yaitu berupa limit overdraft untuk menyimpan batas overdraft. Dan selanjutnya yaitu konstrukturnya menerima parameter tambahan overdraft limit dan menggunakan untuk menganalisis limit overdraft. Jadi kesimpulannya yaitu untuk menerapkan interrange di mana rekening tabungan dan rekening giro adalah turunan dari rekening. Dan manfaatnya yaitu mengurangi duplikasi kode dan memudahkan pengolahan rekening dengan menambahkan fitur spesifik di subkelas. Next. Sebentar, masih nge-lag. Oke. Selanjutnya itu rekening bank yang dapat
dikenai penarikan atau penyotoran serta cek saldo. Nah, di sistem perbankan pastinya ada yang namanya penarikan ataupun penyotoran ya. Dan juga selain itu ada cek saldonya. Nah, di sini kode ini merupakan untuk mewujudkan dari fitur-fitur tersebut, menarik, menyetor, dan juga mengecek. Nah, di sini yang pertama itu ada public virtual void untuk menyetor dengan jumlahnya gitu. Nah, untuk public virtual void ini juga untuk public virtual void ini berguna untuk menambahkan saldo ke rekening. Nah, ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk menambahkan saldo. Nah, untuk di situ kan ada virtual. Nah, virtual itu sendiri itu yang berguna untuk mengoverride oleh kelas turunannya. Nah, gitu. Kemudian untuk saldo plus jumlah itu digunakan untuk menambahkan jumlah rekeningnya ke dalam jumlah saldo ke dalam rekeningnya. Nah, di situ juga ada konsol white line. Nah, di dalamnya itu berguna untuk menampilkan jumlah saldo terbaru. Nah, di situ di dalam konsol white line ini itu kan ada jumlah toString, new kultur info, ID. Nah, itu jumlah saldonya itu satuannya itu mata uang Indonesia. Nah, itu nanti tampilannya itu setoran sebesar berapa berhasil tuh. Nah, untuk apa namanya? Cek saldo. Nah, untuk cek saldo itu berguna untuk memanggil metode cek saldo tersebut untuk menampilkan satu yang terbaru. Kemudian, nah selanjutnya itu ada metode tarik ya, penarikan. Untuk menarik, kemudian di sini ada suatu kondisi di mana jika saldo kurang dari sama dengan jumlah kurang dari sama dengan saldo, jumlah maksudnya jumlah yang ditarik ya, itu nanti akan dicek di situ apakah saldo itu cukup untuk melakukan penarikan. Nah, di situ kelihatan ya itu. Kemudian jika saldo itu kurang dari sama jika penarikan maka maksudnya jika saldo itu mencukupi, maka saldo tersebut akan dikurangi sesuai dengan apa yang ditarik kayak gitu. Kemudian konsol white line sama dengan yang di atas itu menampilkan jumlah ditarik, kemudian ada cek saldo itu untuk menampilkan apa namanya, memanggil metode untuk menampilkan saldo yang terbaru. Kemudian jika tidak mencukupi tadi itu akan menampilkan yang bawah ini, konsol white line saldo tidak mencukupi gitu. Kemudian untuk mengecek saldonya itu ada di bawahnya itu public void cek saldo itu digunakan untuk menampilkan satu saat ini. Kemudian konsol white line itu untuk mencetak saldonya dan sama seperti sebelumnya dengan rupiah dengan mata uang Indonesia. Jadi di sini gunanya kode program ini digunakan untuk pertama penarikan.
penarikan, maka pertama itu penyetoran itu, maka nanti jumlah saldo yang saat ini akan bertambah. Kemudian yang kedua penarikan itu akan mengurangi jumlah saldo yang saat ini. Kalau yang cek saldo itu melihat saldo saat ini. Mungkin bisa next. Monggo selanjutnya. Oke, di sini terdapat rekening tabungan dapat memiliki bunga yang dimasukkan ke rekening tiap awal kelas rekening tabungan. Terus terdapat beberapa atribut yaitu private double, bunga bulanan, yang dimana ini atribut dapat diakses di dalam kelas rekening tabungan untuk menyimpan nilai bunga bulanan yang berlaku untuk rekening tabungan tersebut. Nah, terus terdapat public rekening, string nomor rekening, dan double saldo awal dan double bunga, yaitu sebuah konstruktor untuk dipanggil ketika objek baru dari kelas rekening tabungan dibuat. Nah, di sini terdapat 3 parameter yang dimana ada nomor rekening, saldo awal, dan bunga. Untuk nomor rekening ini nomor rekening nasabahnya, dan saldo awal ini ketika rekening dibuka itu muncul saldo awalnya gitu, muncul saldonya. Terus bunganya ini dalam bentuk desimal gitu. Terus base ini untuk memanggil konstruktor dari kelas induk rekening untuk menginisiasi properti nomor rekening dan saldo awal. Terus terdapat metode public void tabungan yang dimana double double bunga diterima double bunga diterima saldo bunga bulanan ini berguna untuk menjadi nilai bunga dihitung dengan mengalikan saldo saat ini dengan bunga bulanan. Terus terdapat saldo plus sama dengan bunga diterima. Nah, ini untuk menghitung hasil bunga untuk ditambahkan ke saldo rekening. Terus yang ketiga, konsul return. Nah, ini untuk berupa sebuah informasi yang ditambahkan untuk ditampilkan di konsol untuk dan ada format mata uangnya yaitu untuk disesuaikan untuk wilayah Indonesia. YD untuk wilayah Indonesia, diususkan untuk wilayah Indonesia. Terus di sini terdapat cek saldo yang dimana cek saldo ini untuk memanggil metode cek saldo untuk ditampilkan ke tampilan cek saldo tersebut. Oke, mungkin bisa di next. Oke, baik. Selanjutnya, rekening giro dapat melayani penarikan melebihi saldo tersedia dengan batas tertentu. Nah, untuk kodenya itu yang pertama ada kelas rekening
rekening giro, yang dimana itu nanti rekening giro ini kelas yang dimana dia itu turunan dari rekening. Nah, yang dimana rekening giro itu mewarisi semua properti dari metode rekening. Tetapi di sini juga bisa menambahkan atau mengubah perilaku tertentu. Nah, selanjutnya itu ada private double limit overdraft itu untuk variabel limit overdraft itu sebagai private. Nah, kalau yang limit overdraft itu digunakan sebagai batas maksimal saldo yang diizinkan untuk ditarik oleh pengguna. Nah, jika si pengguna ini menarik saldo dia bisa selama jumlah mereka tetap bisa ngambil selama jumlahnya tidak melebihi dari batas limit overdraft. Nah, selanjutnya itu ada public rekening, string nomor rekening double saldo awal. Nah, di mana ini sebuah konstruktor rekening giro itu untuk menerima 3 parameter. Yang pertama, parameter pertama itu ada nomor rekening, terus ada saldo awal sama overdraft limit. Nah, terus di situ ada base nomor rekening saldo awal yang dimana itu untuk memanggil konstruktor dari kelas induk. Nah, kelas induknya itu rekening. Nah, terus di sini itu untuk juga memastikan bahwa nomor rekening dari saldo awal itu dapat disimpan di kelas induk sebelum menambahkan fitur tambahan. Nah, fitur tambahannya itu limit overdraft. Nah, selanjutnya eh, limit ini juga diberikan ke dalam variabel untuk gunanya itu rekening ini tuh dapat memiliki batas maksimal saldo negatif yang diperbolehkan untuk seorang pengguna ini ngambil. Nah, terus ada public override bull tarik. Nah, itu tuh untuk mendefinisikan ulang override eh, induk. Nah, kenapa ini tuh perlu diubah? Karena pada rekening biasa penarikan itu hanya diizinkan jika saldo itu mencukupi. Nah, sedangkan untuk di rekening giro, penarikan itu tetap dapat diizinkan meskipun saldo kurang, asalkan tidak melebihi dari batas overdraftnya tadi. Nah, terus di situ kan ada if jumlah saldo plus limit overdraft. Nah, itu tuh untuk memeriksa apakah jumlah yang diinginkan itu tidak melebihi dari batas saldo. Terus yang saldo plus limit overdraft itu yang dimana si nasabah ini dapat menarik uang meskipun saldonya itu gak cukup negatif itu selama batasnya itu tidak melewati seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada console write line penarikan sebesar. Nah, itu menampilkan pesan bahwa nanti itu akan menampilkan pesan bahwa penarikan sudah berhasil. Nah, di situ kan ada format toString. Nah, itu tuh untuk membuat angka tampilan awal dalam format mata uang Indonesia seperti itu, mata uang rupiah. Nah, terus dia akan manggil cek saldo untuk menampilkan saldo terbaru setelah penarikan itu. Terus di return, terus menandakan bahwa transaksi penarikan itu sukses. Terus ada konsol penarikan write line itu penarikan melebihi batas overdraft. Nah, jika penarikan itu melebihi batas saldo yang diizinkan, maka nanti itu bakal ditolak seperti itu. Dia akan menampilkan pesan bahwa penarikan yang dilakukan itu gagal karena melebihi batas batasnya seperti itu. Nanti dia akan mengeluarkan kalimat bahwa apa bahwa transaksi yang Anda lakukan itu tidak berhasil. Seperti itu. Oke, next. Oke, selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulannya itu penerapan OOP dalam sistem perbankan ini tuh dapat membantu menyederhanakan pengelolaan berbagai jenis rekening dengan aturan yang berbeda.
dengan kode yang rapi dan sangat terstruktur. Nah, sistem ini tuh mudah diperluas, misalnya dengan menambahkan fitur lain seperti transfer antar rekening atau pencatatan riwayat transaksi. Selain itu, fitur batas penarikan dan bunga tabungan memastikan setiap transaksi berjalan sesuai aturan, sehingga sistem ini tuh menjadi dasar yang baik dalam memahami cara kerja perangkat perbankan yang sangat efisien dan aman. Oke, selanjutnya adalah kode dari yaitu adalah kode dari hasil codingannya kita. Mungkin bisa ditampilin. Mungkin Dilan. Iya, Diran. Coba Diran. Nah, itu kalau misalnya sudah Diran, itu akan nampilin beberapa menu pilihan. Nah, ada yang pertama itu ada tambah tabungan, terus yang kedua tambah rekening giro, terus yang ketiga ada setor, yang keempat ada tarik, yang kelima ada tambah bunga, yang ketujuh keluar. Kita akan coba satu aja. Coba pilih yang nomor satu, jalankan. Nah, nah di situ kan kita milih yang menu nomor satu ya, terus nanti dia akan nampilin masukin nomor rekening. Nah, sekarang itu kita bebas masukin nomor rekening apa aja. Nah, terus ini kan udah dimasukin nomor rekening. Nah, terus dia minta masukin saldo awal. Nah, misalnya saldo awal kita 200.000. Oke, maka selanjutnya kita akan memasukkan persentase bunga. Tulis dah. 0 contoh 0,02. Oke, nah itu kan tertulis itu rekening 1, 2, 3 berhasil ditambahkan. Nah, terus kok misalnya kita mau ngelihat